Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Bocah Kerja 88. Di video kali ini saya akan merubah frame 24 menjadi frame 20 ya, yang kebetulan pelek sama bannya sudah memakai yang ukuran minion 20 ya. Dan kebetulan juga ini adalah sepeda dari saudara saya ya, yang mempunyai channel YouTube juga, namanya channel YouTube-nya Keza Channel. Di situ berisi tentang seputar burung kicau ya. Silahkan teman-teman yang sehobi bisa cek-cek videonya ya. Oke, terima kasih ya. Kemudian lanjut pada pembahasan ya teman-teman. Jadi frame 24 itu kalau dipasangkan ban yang ukuran 20 pasti jaraknya akan renggang jauh, dan posisi pedal pasti dia nggak seruk ke tanah karena beda frame 20 dengan 24 ya. Jadi ini akan saya rubah frame 24 menjadi frame 20. Dan alangkah baiknya jika sebelum kita mengerjakan, kita akan menggambar dulu supaya lebih mudah saat bekerja ya. Nah, di sini sudah ada yang minion frame asli 20 ya teman-teman. Jadi ini akan saya buat malan untuk merubah frame 24 tadi menjadi 20 ya. Kita bikin acuan. Oke, yang pertama kita akan mengukur berapa tinggi forknya ya. Ya, di sini saya ukur dari as roda sampai ke pangkal forknya itu sekitar 28 cm ya. Kemudian dari fork belakang ya, itu panjangnya sekitar 35 ya. ...35 cm untuk fork belakang ya. Kemudian kita akan ukur juga berapa tinggi frame yang menuju ke seat postnya ya. Di sini mempunyai tinggi 35. Kemudian jarak lengkung yang menuju di seat post dan yang ada di handle post ya. Jadi di framenya sini ya teman-teman ya. Bisa kita ukur untuk menyesuaikan berapa jaraknya. Oke, jaraknya 48 cm ya. Dan di sini bisa dirubah dan bisa enggak, tapi nanti enggak saya rubah teman-teman yang bagian sini ya. Oke, inilah catatan yang tadi kita catat dari frame 20 ya. Untuk forknya 28. Dan bagian atas ini yang akan kita potong ya sampai ke pangkal sini, kemudian kita sambung lagi. Oke. Kemudian ke bagian fork belakang, mempunyai panjang 35 cm. Diukur dari as belakang ya, yang bagian depan. Jadi tadi panjangnya 35 ya. Oke, 35 nya di sini ya teman-teman ya. Tapi di sini nggak akan saya potong di pangkalnya sini, dan akan saya potong di bagian tengah sini teman-teman. Ini supaya kenapa? Supaya kita tidak lagi men-center atau mencari center lurusnya dari drop outnya yang belakang ya teman-teman. Jadi kalau di sini, oke, berarti di sini akan saya potong 5 cm ya, bagian tengah. Kemudian kita lanjut ke frame yang menuju ke seat post ya, atau ke saddle. Itu kita ukur dari pangkal fork belakang sampai ke atas 35 cm. Oke, 35 cm kita tandai dulu teman-teman. Jadi yang akan saya potong bukan yang di atas ya, nanti akan saya pindah posisinya jadi di tengah ya, supaya mempermudah saat kita menyambung.
ya, jadi teman-teman bisa ambil di tengah-tengah sini atau di bagian yang agak atas ya. Oke, di sini bisa diambil 5 cm ya, terserah di bagian, yang penting di bagian tengah supaya kita lebih enak dalam menyambungnya ya. Oke, kemudian jarak dari lengkungan ya antara seat post dan handle post jadi 48 ya teman-teman. Jadi ini bisa dipotong dan juga bisa nggak dipotong ya teman-teman, jadi jarak segitu nggak berpengaruh untuk sadelnya juga ya. Ya mungkin di sini nggak akan saya potong, cuma saya memberi arah-arahan bagi teman-teman yang mau mengcustom pool ya, bisa dipotong juga dan bisa enggak. Oke, selanjutnya saatnya eksekusi ya untuk tahap berikutnya. Dan kita akan mulai dulu dari forknya depan ya. Tadi ukurannya 28 cm ya, kita ukur dari as rodanya tadi 28 nya dari sini dan akan kita potong. Di sini dipotong sekitar 5 sentian. Nah jika ingin garisannya lurus, teman-teman bisa menggunakan media kertas yang tebal ataupun plastik ya untuk membentuk garis melingkar. Ya oke, dari garpu depannya sudah selesai ya. Kemudian lanjut ke fork belakang atau drop outnya ya. Ini 35 cm ya. Kemudian diukur dari coakan as roda ya, 35 cm, kemudian kita garis di sini ya. Oke. Jadi yang akan saya potong bukan di sini teman-teman, melainkan di tengah-tengah sini ya. Jadi sekitar di sini akan kita potong ya, supaya kita tidak lagi susah mencari center asnya. Ya, dari sini kita ukur 15 kemudian ke 20 ya, berarti 5 cm yang akan kita potong. Dan seperti biasa saya akan menggunakan media kertas ya untuk menggaris supaya lurus ya. Pas 5 cm yang akan kita potong. Dan sebelum kita potong, saya akan membuat sok-sokan ya teman-teman. Jadi akan saya kasih masuk nanti di lubangnya sini ya, dan sini ya, posisinya begitu ya, di sok. Tapi ini dikecilin dulu ya teman-teman. Kemudian kita masukkan potongan drop outnya tadi ya, kita sambung ulang, kita sokkan begini. Ini tujuannya supaya lebih memperkuat dari frame tersebut ya teman-teman ya. Dan kemudian posisikan penyangga drop outnya harus posisi ada di tengah-tengah frame yang bagian atas ya teman-teman ya. Ya oke, supaya ininya lurus ya. Oke, sip. Kita akan mengelasnya.
Ya oke, yang bagian for belakang atau drop outnya sudah ya. Sekarang bagian frame yang menuju ke seat postnya ya. Oke, di sini ini sudah kita tandai tadi, akan kita potong 5 cm ya teman-teman ya. Ya oke, sudah kita garis, kemudian kita akan garis lurus ya, lurus ke atas. Ini bertujuan untuk supaya mempermudah kita saat nanti penyambungan lagi, jadi tidak repot lagi mencari kelurusannya ya. Kita tinggal mengikuti garis yang ada di tengah ini. Oke, dan saatnya penyambungan. Jadi kita akan luruskan di garis yang sudah ditandai tadi ya, garis yang ada di tengah ya. Oke, sejajar ya teman-teman ya. Kemudian sampingnya juga harus sejajar ya. Ya oke. Nah kalau kita garis begini, ini pasti mudah ya teman-teman ya. Kita nggak bingung lagi mana tadi lurusannya ya. Dan setelah dilas, jangan lupa mesti pakai siku ya, untuk mencari kelurusannya, tegaknya ya. Nah kalau sudah lurus semua, baru kita full menggunakan las. Kemudian gurinda untuk memperhalus permukaan yang sudah kita las. Dan kemudian kita rakit semua ya. Setelah bak depannya, kemudian over belakang, kemudian frame yang menuju ke seat post sudah. Dan sekarang masih mempunyai satu kendala lagi ya. Dan di sini mungkin dari teman-teman banyak yang mengalami, jadi jarak pedal antara tanah itu sangat mepet ya, antara sekitar 4 cm. Jadi ini kalau dipasang pedal, dia kalau di jalan yang agak bergelombang bisa nempel ke tanah ya, jadi bisa nggak stabil. Jadi jarak idealnya itu sekitar 10-12 cm. Jadi ini for belakangnya atau drop outnya minta diangkat ya teman-teman ya. Oke, dan saya akan merubah di pangkal drop outnya sini ya, akan saya gerinda membentuk setengah lingkaran, kemudian akan saya bekuk ke bawah. Oke, di sini yang akan kita potong membentuk setengah lingkaran ya. Kemudian kita angkat ke atas ya teman-teman, supaya menghindari pedal tersebut supaya tidak ngasuk ke tanah. Kemudian kita potong membentuk bagaimana teman-teman, ini setengah lingkaran tapi kita bentuk segitiga ya, kita coak ya. Oke, kita coak seperti ini dua-duanya ya, supaya mempermudah saat pembengkuan ya. Oke, akan kita bekuk ya teman-teman ya. Ya, sip.
ini untuk mengangkat posisi bottom bracket ya, supaya pedalnya atau arm pedalnya tidak nempel di tanah ya, lebih tinggi ya. Oke, kemudian penyangga dropouts-nya kita pasang ke dudukan awal ya, jadi kita nggak potong. Oke, kita pasin saja begini ya teman-teman ya. Oke, sip, kita pasin, kemudian dibaut. Ya, ini posisi sesudah kita rubah ya, posisi dropoutnya kita naikin ya, jadi posisinya sudah begini ya, dan posisi pedalnya sudah keangkat ya teman-teman ya, sudah keangkat tinggi, dan diukur kembali ya setelah kita rubah ya, sekarang menjadi 10 cm ya jarak ke tanahnya ya, jadi sudah lumayan aman, sedangkan tadi 4 cm ya, sekarang sudah 10 cm. Oke, berarti aman untuk dikues. Dan sekarang waktunya kita mengelas untuk pengelasan full ya. Oke teman-teman, finish ya. Sekarang sudah kita las semua, kita las full, dan ini hasilnya ya. Kita akan rakit kembali, dan ini hasil akhirnya yang sudah kita rubah ya teman-teman ya, menjadi frame 20 dan yang tadinya frame 24 ya. Ya, oke. Sip. Sampai jumpa di video berikutnya ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.